Efek elektabilitas anjlok, kubu Pak Lurah panik, bansos dikeluarkan ugal-ugalan demi satu putaran. Halo, kembali lagi dengan saya Edra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Etik yang dimulai oleh DKPP ini nanti juga oleh kelompoknya Gibran itu dianggap mesti ada pembenaran itu bukan kebenaran. Ini semakin menunjukkan bahwa dalam psikologi itu sekali orang berdusta, culas, bohong, itu selanjutnya dia akan dusta, culas, bohong. Kenapa? Untuk mempertahankan tadi harga dirinya. Sekali lagi, apalagi kemudian ditunjukkan tadi penyerangan, bukan hanya itu istana. Kita tidak paham bahwa Pak Jokowi itu bukan sebagai Pak Jokowi yang tunggal. Sekarang semuanya orang memahami Pak Jokowi sebagai presiden, gitu. Tapi tidak pernah memahami bahwa Pak Jokowi itu adalah bapaknya Gibran, gitu. Sehingga peran-perannya yang ada di situ itu adalah selalu memihak kepada dia. Mungkin di awal-awal mereka meragu bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik baru. Tapi setelah putusan itu tentu publik yakin arahnya betul-betul presiden sedang membangun dinasti politiknya, dinasti keluarga gitu ya. Dan itu bagi sebagian besar orang tidak sehat. Bayangkan ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Ada demokrasi internalnya. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Tiba-tiba bukan partai, bukan koalisi, tiba-tiba bergabung dan langsung menjadi calon wakil presiden. Itu kan melewati orang-orang figur-figur penting besar di partai yang potensial, rusak itu. Tentu publik pemilih juga mengalami tanda tanya besar, dampak yang sama. Apakah mungkin kita membiarkan keluarga ini menjadi dinasti? Padahal mestinya ada mekanisme yang harus dia lewati. Anggaran bansos yang melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menuai perhatian. Pasalnya, angka bansos untuk tahun 2024 diperkirakan nyaris menyentuh 500 triliun rupiah. Muncul kecurigaan, anggaran bansos yang disebut-sebutnya jadi nominal tertinggi ini digunakan demi memenangkan salah satu kontestan di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dugaan ini menguat ketika bansos diberikan jelang pencoblosan. TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Masinton Pasaribu, menyoroti pelaksanaan tambahan bansos oleh pemerintah saat ini. Ini belum dibahas antara pemerintah dengan DPR. Masinton menilai bahwa pemerintah dapat menambah bansos dengan protokol dalam keadaan krisis, di mana implementasinya berkonsultasi dengan DPR, khususnya terkait dalam keadaan krisis. Sedangkan saat ini tidak ada krisis yang terjadi. Jika memang ada krisis, mengapa pemerintah tidak berkonsultasi dengan DPR? Inilah yang menjadi sorotan Masinton, bahwa memang ada informasi yang disembunyikan. Dan informasi itu terkait adanya ancaman gagalnya Pilpres satu putaran yang selalu digembar-gemborkan oleh kubu paslon 02 yang saat ini sedang dekat dengan pemerintah. Bahkan ada dugaan bahwa pemerintah dan kubu 02 sedang panik. Survei yang tak kunjung naik yang mengakibatkan gagalnya satu putaran menjadikan pemerintah mengeluarkan bansos untuk mengerek elektabilitas paslon 02 yang saat ini entah dari mana datangnya dana bansos tersebut. Terlebih, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM di Indonesia. Bantuan sosial atau bansos yang merupakan program dari BLT mitigasi risiko pangan ini, pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.
Padahal sepanjang 2024 hanya ada 4 jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah. Bansos tersebut adalah program Keluarga Harapan atau PKH, bansos beras 10 kg, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Namun, tidak ada program BLT mitigasi risiko pangan. BLT tersebut merupakan program bansos terbaru yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia. Lantas, dari mana sumber dana untuk bansos yang pembayarannya akan dirapel menjadi Rp600.000 itu? Seperti diketahui, Februari adalah bulan pemilu, sehingga dugaan politisasi bansos untuk meraup suara pun kian merebak di tengah naiknya anggaran bansos untuk 2024. Apalagi BLT mitigasi risiko pangan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya. Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT mitigasi risiko pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres pada 14 Februari mendatang. Ya, memang RI 1 secara tak langsung menyalahgunakan atau menyabotase kewajiban negara yang lantas dipakai untuk mengelabui masyarakat agar mereka percaya bahwa bansos itu adalah jasa baik seorang kepala negara yang lantas bertujuan memancing masyarakat agar berterima kasih lalu memilih anak presiden dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini kita harapkan rakyat sudah cerdas dalam artian sebenarnya demi menyelamatkan marwah dan martabat demokrasi, juga menjadi bagian pengawas penggunaan uang rakyat. Jika memang kudu terima bansos, ya terima saja, tapi jangan pernah mau disetir oleh kepentingan oligarki atau siapapun untuk memilih capres dan cawapres yang dikehendaki oleh Jokowi, para menteri, atau siapapun pelakunya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi salah satu cawapres.
Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendapat